Sagospot, aku Novia Bamit dan sekarang Novi lagi ada di dahsyatnya weekend. Tapi karena ini kita masih pagi banget dan belum breakfast, aku sebenarnya pengen makan nasi kotak ya. Tapi di sini ada Mama Bogor yang dari dulu idola cilik tuh Mama Bogor tuh selalu ada gitu kayak sampai Indonesian Idol juga dan kebetulan Mama Bogor tinggal di daerah Depok sini Bogor. Bogor apa Depok ya? Pokoknya nggak jauh-jauh banget lah dari sini. Jadi dibawain pizza, thank you Mama Bogor. Mama Bogor, thank you pizzanya. Itu ada Cipta juga dari Kasanovi. And ya, kita mau breakfast dulu. Dan Kak Abe juga lagi setting-setting gitarnya. Nanti bakalan perform lagu terbarunya ya. Ya. So, itu dia, mari kita makan. Kak Abe itu adalah salah satu sahabat aku yang ada di trio Hongke Hongke. Jadi kan kita bertiga, ada aku, Kak Olivia dan juga Kak Mirabet. Dahsyatnya weekend kembali lagi dan ini yang dinanti-nantikan karena sudah lama tidak muncul ya. Dan so fun sih hari ini, terus juga penontonnya antusias, Kota Depok, apalagi kita dahsyatnya weekend tuh tiap minggu tuh selalu pindah-pindah tempat. Nah sekarang tuh lagi di alun-alun, kalau nggak salah alun-alun Grand City Depok. Jadi so fun, aku senang dahsyat weekend kembali lagi. Seru-seru mereka kayak ngikutin nyanyi, terus kayak enjoy dengan musiknya gitu. Jadi aku juga kayak nge-vibes aja tadi. Aku nyanyiin lagu terbaru aku yang baru rilis, judulnya Get It Wrong. Itu kayak apapun masalah di hidupmu, dijalanin aja gitu. Kayak enjoy aja, nggak usah dibawa begitu berat gitu. Niatnya sih mempersiapkan mini album ya, insya Allah doain. Baru 1%. Baru 1%. Kenapa? Aku sih maunya bikin baru lagi ya semua. Cuman kalau untuk pemilihan lagu-lagu yang sudah ada itu aku masih belum pastiin lagi. Pengennya sih aku sama mungkin ada kolaborasi. Aku baru kepikiran judulnya tuh mungkin aku akan bikin Live and Love. Gak tau kayak aku suka aja dengan sesuatu yang berbau-bau motivasi hidup, terus ngerasain cinta di sekitar, kayak gitu-gitu sih. Ya, kisah hidup sendiri. Dari pelajaran-pelajaran hidup yang udah aku jalani ya. Udah, Ku Tutup Hatiku aku yang nulis, terus Bahasa Cinta juga aku ada tulis di situ juga, terus Yala dan Get It Wrong, itu aku nulis sendiri. Baru, sudah ada banyak, cuman aku lagi memilih-memilih. Oh kalau ke situ sih aku belum kepikiran ya, karena aku masih fokus untuk mikirin konsepnya aja dulu. Goalsnya di 2025 lebih disiplin sama diri sendiri, terus juga lebih nggak mau mau memantapkan hati dan pikiran untuk tidak terpengaruh dengan komentar netizen. Karena aku anaknya baperan, walaupun looknya agak cowois ya. Tapi sebenarnya hatinya Hello Kitty. Itu sih aku pengen lebih lebih tough gitu. Dan ya udah, everything just let it roll aja. Lebih ke TikTok sih. TikTok
komennya banyak yang mengerikan. Kayak jarimu bisa merenggut nyawaku. Anjay. Gimana sih cara kamu untuk bisa nggak peduli dengan komen-komen netizen itu? Awalnya aku agak ke bawah, cuman sekarang kayak udah mulai bodo amat sih. Kayak kita diam pun belum tentu ada yang nggak suka gitu. Jadi mendingan berisik aja, tapi berisiknya dengan karya-karya gitu. So ya udah, biarkan karya-karya kita tuh membakar niat jahatnya mereka, hati jahatnya mereka gitu, pikiran buruk mereka. Kata-kata pedas kayak gimana sih yang bikin kamu mungkin sakit hati gitu? Banyak, banyak. Sampai kayak lu mendingan gak usah nyanyi deh gitu. Kayak emang lu siapa? Gua, ini hidup gue gitu. Yang nyanyi dari kecil gue gitu kan. Terus udah gitu banyak yang komen kayak udah cukup Nov, kayak di TikTok tuh kayak tahu tempat dong kalau mau posting. Lah, yang komen tahu tempat. Ini kan sosial media aku gitu. Kayak serius komen kayak gitu. Tapi banyak yang komen kayak gitu fake account. So, ya udah biarin aja. Biarin aja mereka berantem karena di situ pun aku melihat banyak pro and kontra gitu. Jadi biarkan aja pikiran-pikiran netizen yang buruk itu akan dibalas dengan orang-orang yang pro gitu. Jadi ya udah biarin aja. Kamu suka iseng nggak sih ngebalesin komen mereka? Enggak sih. Semarah-marahnya kamu mungkin kamu ngapain? Semarah-marahnya aku, paling aku kayak gitu ngegerendeng sendiri sambil baca komen. Tapi abis itu kayak ngapain? Aku nggak di level itu gitu. Karena mau dibalesin pun kayaknya nggak akan ada habisnya. Dan semakin kita balas semakin mereka senang dan semakin akan dibuat-buat. Karena bisa jadi satu orang dia punya 50 akun gitu. Jadi dan aku tahu itu ada banyak orang yang mau ngejatuhin musisi-musisi itu sampai kayak gitu. Jadi kayak kenapa sih nggak bisa dijaga sedikit gitu jarinya, mulutnya, pikirannya. Ayo kita support karya-karya anak bangsa dengan positif, dengan walaupun mau komentar tapi dengan komentar yang positif yang membangun gitu, bukan menjatuhkan dan membuat orang itu tuh jadi drop gitu. Jadi kayak nggak ada motivasi lagi. Itu benar-benar harus gimana ya ngomongnya. Tapi susah sih kalau misalnya emang hatinya udah busuk. Tapi semoga aja aku berharap netizen Indonesia akan semakin pintar, semakin bijak untuk menggunakan sosial medianya. Untung aku kuat, alhamdulillah. Sekarang membuktikan dengan karya-karya. Ya, aku akan berisik dengan karya aku aja. So, itu terserah mereka. Tapi aku harap semoga netizen Indonesia juga tidak perlu membanding-bandingkan karya para musisi karena mereka punya taste sendiri. Jadi please support aja dengan komentar yang membangun gitu. Mungkin boleh minta tanggapannya sedikit nggak sih soal PPN yang naik 12% Nggak jadi kan? untuk barang-barang mewah seperti tas mewah, Oh. rumah mewah gitu. Mungkin tanggapannya seperti apa? Komentar aku bagus sih. Gimana ya? Mungkin supaya juga ya mereka punya biaya untuk membeli tas mewah. Jadi bukan tas doang tapi barang-barang mewah. Ya udah mereka juga punya kewajiban untuk membayar pajak gitu. Jadi mendingan kayak gitu sih. Kasihan soalnya orang-orang yang udah dibawa terus kayak ditagih 12% juga. Nggak tahu, aku nggak tahu jawabannya. Cut aja. Kalau kamu sendiri merasa berat gak sih? Mungkin kan kamu juga punya koleksi tas mewah atau gimana? Kalau aku sendiri jujur li aku nggak koleksi barang-barang yang mewah gitu. Jadi ya barang-barang aku sangat sederhana sekali gitu. Jadi ya I'm okay with that. Tapi kalau misalkan tiket pesawat sendiri kan kalau yang pas bisnis kan kena juga ya. Nah, kamu berpengaruh juga gak sih mungkin sekali naik Kenapa? pesawat yang bisnis? Oke. Oh naik pajaknya. Nah kan kita
Aku jujur dari awal aku keluar Idol sampai sekarang, menurut aku naik bisnis tuh ya nggak penting-penting banget gitu. Kayak sama aja sebenarnya, cuman lebih enaknya mungkin dia lebih bisa selonjorin badan kayak gitu. Tapi kan harganya tuh sangat berbeda, mendingan saving money, right? Karena aku tipikalnya suka duduk di pesawat yang biasa aja, tapi aku posisinya di tengah. Jadi kiri kanannya itu ada manajer aku atau mua aku, stylist aku. Jadi aku bisa tidurnya tuh kayak kiri, kanan juga bisa gitu. Jadi menurut aku itu cukup banget sih. Gitu. Cuman kan orang beda-beda. Boleh bongkar identitas gak sih hari ini? Boleh, boleh, boleh. Ya. Jadi aku mau bongkar isi tas aku. Biasanya apa ya? Yang pertama ada AirPods. Ini wajib para penyanyi untuk membawa AirPods. Terus ada tempat lipstick aku dan juga minyak angin. Terus sini ada minyak angin juga. Masuk angin ya saya. Nyaman banget. Terus ini ada body lotion. Aku suka ngambil anaknya, jadi ini ada kayak almond gitu. Terus karena ada asam lambung saya, jadi harus dikit-dikit ngemil. Ini ada parfum, mini parfum. Terus ada, boleh pegangin nggak? Sorry. I have power bank. Ada headset lagi yang kabel. Kalau misalnya AirPods aku baterainya habis, aku pasti pakai ini. Terus ada iWatch. Ada apa namanya ini, wax rambut. Jadi biar kayak gini-gini rambut babynya itu bisa di cleanin pakai ini. Dan apa ya? Tadi ada kutek, aku tadi niatnya pakai kutek tapi malas, jadi ya udah. Aku tuh anaknya sangat tidak merawat kuku banget. Kalau aku sih, kalau mau nyanyi mau perform yang kayak acaranya gede, itu aku dibawain kuku sama stylist aku. Jadi kayak kukunya cuma ditempel. Itu pun bukan tempel yang keras banget karena aku nggak suka, aku nggak nyaman gitu. Jadi aku abis nyanyi pasti aku langsung klopek gitu. Charge. Terus ada cemilan lagi sama ini. Then what else? Udah. Oh, ini ada lipstick. Enggak, kebetulan ini abis narik karena baru mau holiday minggu depan. Jadi aku baru narik cash gitu. Ya, udah ini udah cukup kan? Udah selesai kok. Aku cashless. Tapi aku butuh banget juga cash. Karena misalnya kayak dadakan harus dibayar pakai cash atau pengen jajan apa gitu terus ada perlu cash gitu, aku selalu sedia cash. Berapa ya, secukupnya aja sih, 500 lah cukup gitu, 500 sampai satuan. Tapi itu pun habisnya kayak lama gitu, tergantung kebutuhan aja. Iya. Karena aku bawaannya banyak gitu. Jadi kalau misalnya pun aku mau keluar pakai tas kecil, ini tapi pasti aku bawa yang gedenya. Jadi kalau misalnya tas kecil ada acara formal kayak gitu ya aku bawa cuma sebentar dong, tapi habis itu aku ganti lagi dengan yang tas gede. Gitu. Ya betul. Jadi aku selalu menyediakan makanan setiap waktu karena suka laparan gitu. Dikit-dikit lapar gitu. Gimana ya? Aku juga nggak ngerti ya kenapa ya. Padahal aku udah minum
ini yang buat kuman-kuman di dalam apa tuh? Apa? Maya, minum apa tuh yang hah? Bukan. Yang buat kuman di dalam tuh yang tiap 6 bulan. Bukan. Yang tiap 6 bulan itu loh. Oh, obat cacing. Obat cacing. Udah minum obat cacing. Buat ngetes apakah abis minum obat cacing aku akan naik dikit gitu kan. Tapi ternyata ya segini-segini aja. Tapi alhamdulillah. Karena cukup untuk di kamera gitu. Kenapa kepikiran sampai minum obat cacing gitu? Apakah kepikiran kamu cacingan gitu? Iya, aku sempat kepikiran aku cacingan gitu. Karena aku makannya banyak tapi nggak naik-naik. Ternyata enggak. Aku juga udah USG di dokter, ngecek lambung apa segala macam. Aman, alhamdulillah semuanya normal. Oke, terima kasih pemirsa Gospot udah ngikutin keseharian aku di dahsyatnya weekend. So, have a good day.